Akhirnya Rizik Syihab juga meminta maaf. Dan pada waktu reuni 212 secara daring, Rizik meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apakah kasus-kasusnya akan selesai dengan meminta maaf? Ya tidaklah. Dan juga saat ini, kasus yang menjerat Rizik sudah dalam proses penyidikan. Berarti hampir sedikit lagi tersangka dari kasus kerumunan Rizik Syihab akan ditetapkan. Dan juga kemarin pada waktu tanggal 1 Desember tidak memenuhi pemanggilan kepolisian dikarenakan sakit, dikarenakan kelelahan. Tapi pada waktu tanggal 2, Rizik Syihab menyempatkan diri hadir dalam reuni 212. Rizik Syihab menggunakan face shield dan juga masker, padahal secara daring. Aneh kan? Padahal pada waktu membuat acara kerumunan dia tidak memakai masker dan juga face shield. Sebegitu terbalikkah? Padahal kalau orang normalnya, kalau secara daring tidak usah menggunakan masker, tapi kalau mendatangi acara kerumunan pakai masker dan juga face shield. Nah, menurut saya logika terbalik. Tapi ya nggak apa-apalah. Kemungkinan Rizik Syihab kondisinya memang sakit atau kelelahan. Memang kalau kita sakit harus menggunakan masker, itu dulu. Tapi sekarang semuanya harus memakai masker. Berarti Rizik Syihab sekarang sudah mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan ketidakhadiran Rizik Syihab pada waktu tanggal 1, akhirnya polisi pun melayangkan surat pemanggilan yang kedua. Walaupun sempat dihadang oleh Laskar FPI. Maksudnya apa menghadang? Menghadang pihak kepolisian, pihak penegak hukum. Maksudnya apa coba? Tetapi akhirnya polisi pun berhasil memberikan surat pemanggilan yang kedua pada tanggal 7 Desember, yaitu hari Senin besok. Semoga saja Rizik Syihab hadir pada waktu dimintai keterangan sebagai saksi oleh pihak kepolisian, sehingga masalah ini cepat clear, cepat selesai, tidak berlarut-larut, dan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rizik Syihab minta maaf, proses hukum tetap berjalan. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses hukum pelanggaran protokol kesehatan tetap berjalan meski ada permohonan maaf dari Rizik Syihab dan persaudaraan alumni 212 soal kerumunan orang di Petamburan dan Bandara Soekarno-Hatta. Memang ada beredar di media bahwa PA 212 sudah meminta maaf terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan maupun di bandara, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di kantornya Rabu 2 Desember 2020. Meski demikian, kepolisian menegaskan hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum terhadap Rizik. Silakan minta maaf ke masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, tetapi penyidikan tetap berjalan tentang pelanggaran protokol yang terjadi di Petamburan, tentang adanya akad nikah anak dari saudara MRS, jelas Kombes Yusri. Rizik dan menantunya Muhammad Hanif Alatas akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin mendatang 7 Desember setelah panggilan ulang. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk pelanggaran protokol kesehatan kerumunan orang dalam acara yang dibuat Rizik. Polda Jawa Barat juga telah menaikkan status ke penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan orang di Megamendung.
Dalam kasus ini, penyidik menduga telah terjadi pelanggaran pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian pada 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menilai alasan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab mangkir dalam pemeriksaan pertama Selasa kemarin tidak wajar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Basar Yusri Yunus mengatakan pihak Rizik Syihab tak menyerahkan bukti pendukung yang jelas. Dalam keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Rizik Syihab menyampaikan alasan dia tak hadir kemarin karena masih beristirahat pasca sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Namun, Rizik tak menyertakan surat keterangan dokter saat absen dalam pemeriksaan. Jadi setelah teliti bahwa memang kepatutan dan wajar ini belum ada, sehingga kami melayangkan kembali siang ini surat panggilan yang kedua kepada saudara MRS dan juga HA. Ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu 2 Desember 2020. MRS yang dimaksud adalah Muhammad Rizik Syihab dan HA adalah menantu Hanif Alatas. Dalam surat pemanggilan yang kedua itu, Yusri mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan Rizik Syihab pada Senin pekan depan. Yusri berharap Rizik dapat hadir dalam panggilan yang kedua itu. Penyidik sementara masih mencoba menemui saudara MRS di Petamburan untuk memberikan surat panggilan kedua, kata Yusri. Dalam surat panggilan pertama bernomor SPGL-8767-11 Ditreskrimus dan SPGL-8767-11 Ditreskrimus, polisi memanggil Rizik Syihab dan menantu Hanif Alatas dengan status sebagai saksi. Mereka akan dimintai keterangan mengenai keramaian di Petamburan 2 yang diduga telah melanggar pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018. Apabila memiliki dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan harap dibawa, bunyi surat pemanggilan tersebut. Meski mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit, pada hari ini Rizik Syihab menghadiri reuni 212 berupa dialog nasional 100 ulama dan tokoh. Rizik hadir dengan mengenakan masker dan penutup wajah di Studio 2, terpisah dari para ulama dan tokoh yang berada di Studio 1. Acara ini merupakan ganti reuni 212 yang tak bisa dihelat di Monas, Jakarta Pusat seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam acara itu, Rizik Syihab meminta maaf atas kerumunan yang telah terjadi setelah dirinya kembali ke tanah air. Saya juga minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali, ujar Rizik. Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan prokes yang melibatkan Rizik Syihab dan masa pendukungnya kian panjang. Setelah sejumlah pihak mendapat panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kini giliran Rizik Syihab yang mendapat panggilan untuk dimintai keterangan. Alih-alih memenuhi panggilan tersebut, Rizik Syihab justru tidak datang ke Polda Metro Jaya. Pihaknya beralasan Habib Rizik masih menjalani pemulihan setelah dinyatakan sakit dan sempat dirawat di RS Umi Bogor. Tak kunjung datang hingga batas waktu yang telah ditentukan. Pihak kepolisian pun melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Rizik Syihab. Mereka pun berupaya menyampaikan surat tersebut dengan mengantarkannya langsung ke kediaman Rizik Syihab. Penyidik dari Polda Metro Jaya mendatangi kediaman besar Front Pembela Islam Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3, Gang Paksi, Jakarta Pusat pada Rabu 2 Desember 2020. Saat tiba, rombongan dari pihak kepolisian tertahan di depan gang rumah Rizik Syihab akibat barikade yang dibuat oleh sekelompok orang yang berasal dari Laskar FPI. Kedatangan penyidik Polda Metro Jaya itu bertujuan untuk mengantar surat panggilan kedua kepada Rizik Syihab terkait kasus pelanggaran prokes pada acara pernikahan putrinya. Kapolsek Tanah Abang Kompol Singgi Hermawan turut hadir dalam kesempatan tersebut, mendampingi pihak penyidik dari Polda Metro Jaya. Polisi yang sempat dihadang puluhan Laskar FPI diminta menunggu selagi mereka melakukan koordinasi terlebih dahulu. Mohon maaf, Bapak harus menunggu di sini dulu. Kita koordinasi dulu ke dalam ya, kata salah satu perwakilan Laskar FPI.